Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني وأعزكمullah. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dalam aktivitas kita di pagi hari ini, yaitu membebaskan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Manusia di setiap paginya, setiap harinya, bahkan setiap saat tidak lepas dari dua kemungkinan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Malik. Rasulullah SAW menyatakan, "Kullun nas yakhdu fabai'un nafsah." Setiap manusia di pagi harinya akan menjual dirinya. Artinya setiap manusia setiap saatnya akan mengadakan aktivitas, kegiatan. Dalam kegiatannya imma mubikuha wa imma mu'tikuha. Dalam kegiatannya tidak lepas dari dua hal. Bisa jadi dia adalah orang yang menghancurkan dirinya, menceburkan dirinya dalam perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang haram, atau perkara-perkara yang mubah akan tetapi tidak ada faedahnya sama sekali. Mala yakni, perkara-perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali dari segi dunianya ataupun akhiratnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagai tanda bukti bagusnya keislaman seseorang itu adalah tentunya meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Au mu'tikuha, ataupun orang itu dalam aktivitasnya jenis yang kedua adalah mu'tikuha, membebaskan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam aktivitasnya mencari keridhaan Allah, dalam aktivitasnya adalah beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah dengan taufik minallah Subhanahu wa taala kita dapat, yaitu melangkahkan kaki kita. Kita dapat meluangkan masa kita
hadir dalam majlis yang insyaallah majlis yang akan kita adakan adalah majlis yang mahbub indallah, majlis yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu. Maka ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita, menghadirkan diri kita di tempat ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka berarti dia adalah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji', sehingga dia kembali, kita dinilai yaitu fi sabilillah, dinilai kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya ketika kita mencari ilmu, ini adalah qasim minal jihad, bagian daripada jihad fi sabilillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah, falawla nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah sepantasnya kaum mukminin ketika ada seruan jihad itu liyanfiru kafah, berangkat secara keseluruhan. Falaula nafaru min kulli firqah minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Kenapa tidak ada sekelompok dari mereka, yaitu dari kalangan orang-orang mukmin, yang liyatafaqahu fid-din, untuk tafaqquh di dalam agama. Waliyundiru qaumahum, dan untuk memberi peringatan kaumnya, idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali, memberi peringatan kepada mereka sehingga mereka itu jadi orang-orang yang takut. Maka dari ayat ini, ayatnya ayat jihad, Allah Subhanahu wa taala menjadikan talabatul ilm ini adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Sebagian mereka jihad, sebagian mencari ilmu. Masya Allah, nilai kita keluar dari rumah kita, menginjakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita fi sabilillah. Demikian juga inilah bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hendaklah jangan bosan-bosan hadir dalam daurah ilmiah ataupun dalam kebaikan. Sebagaimana dalam satu riwayat dinyatakan bahwasanya la yashba' mu'minun bi khairin, tidaklah seorang mukmin itu merasa kenyang. Tidaklah seorang mukmin itu merasa kenyang dalam kebaikan hatta yakuna muntahahu al-jannah, sehingga akhir daripada kegiatan aktivitasnya seorang mukmin itu adalah sehingga berakhir di surga. Jadi sebelum berakhir di surga, jangan merasa kenyang, jangan merasa puas, jangan merasa bosan, tetapi adalah hendaknya lagi dan lagi kebaikan dan kebaikan. Jangan membandingkan yaitu orang-orang mungkin di sekitar kita yang nggak pernah ngaji, kadang nggak pernah sholat lagi, berprasangka atau berperasaan, mendinganlah saya sholat, mendinganlah saya ngaji meskipun seminggu sekali, merasa puas dengan kebaikan. La yashba' mu'minun, seorang mukmin tidak akan puas dirinya
sehingga dia itu berakhir ketika sudah masuk surga. Selamat dari azab Allah, masuk ke surga Allah, itulah baru puas. Baru kesuksesan, baru kejayaan yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang selamat dari azab Allah, dari nerakanya Allah, dan masuk ke dalam surganya Allah, itulah baru seseorang itu dikatakan sukses, baru puas. Maka ketika Rasulullah SAW juga ditanya tentang ibadahnya, afala an akuna 'abdan syakura, tidaklah alangkah baiknya, sepantasnya lah kalau saya ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur, padahal dosanya sudah diampuni, baik yang lewat ataupun yang akan datang, jaminan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minnah, keutamaan yang amat sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita, kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa meluangkan masa kita hadir dalam majelis ilmu, duduk dalam majelis ilmu, terlebih-lebih banyak sekarang di dalam ikhwah, sampai yaitu pindah, hijrah dari tempat satu ke tempat yang lainnya dalam rangka supaya dapat majelis ilmu. Kalau kita dengar-dengar mungkin di luar Jawa, untuk hadir dalam majelis ilmu, daurah mungkin sebulan sekali, itu harus menempuh perjalanan safar 4-5 jam sampai 6 jam kadang. Dalam sebulan sekali untuk bisa mendengarkan majelis ilmu. Tapi alhamdulillah kita yang di Jawa ini sering yaitu daurah-daurah, maka jangan sampai istilahnya bosan atau merasa puas dengan itu. Nilainya amatlah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita lagi dan lagi hadir dalam majelis ilmu. Salah satu di antaranya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Bahwasanya barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, di antara keutamaannya adalah Allah mudahkan dia itu menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa secara makna bahwasanya orang yang hadir dalam majelis ilmu, kehidupannya akan tertata dengan ilmu dari kitab dan as-sunnah. Bisa juga makna secara hakiki, memang Allah mudahkan jalannya menuju dalam surga. Kemudian ada terusan daripada hadis itu, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat pun akan membentangkan sayapnya kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu, yang dia ridha dengan apa yang ia tuntut. Ini di antara keutamanya itu para malaikat pun membentangkan sayapnya, bahkan ada yaitu malaikat yang tugasnya sayyahin, tur, mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, kemudian berkerumunlah mereka itu hadir dalam majlis ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Demikian juga orang yang berilmu sungguh akan dimintakan ampunan penduduk langit dari kalangan para malaikat. Demikian juga penduduk bumi akan mintakan ampunan. Hatta al-hitan fil ma, sampai ikan-ikan yang berada di lautan pun mintakan ampunan padanya. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Terusan hadis itu
di antara keutamaannya adalah keutamaan orang yang alim dibanding ahlul ibadah. Ini adalah bagaikan keutamaan qamar, yaitu bulan dibanding dengan bintang-bintang. Bintang-bintang itu akan hidup ketika bulannya enggak ada. Akan tapi ketika ada bulan, maka bintang-bintang pun akan tidak terlihat, kecil sekali. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah mereka-mereka itu pewaris-pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi-nabi itu lam yuwarithu dinaran wala dirham. Tidak mewarisi dinar ataupun dirham. Akan tetapi yang diwariskan oleh para ulama, yang diwariskan oleh para anbiya adalah al-ilm, yaitu ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu, akhadha bihadzin wafir, berarti dia mengambil bagian yang amat sangat besar. Ini hadis riwayat oleh Imam Dawud, demikian juga Imam Tirmidzi, dan menyatakan hasan sahih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, keutamaan yang Allah berikan melalui Rasulullah SAW, pengkhabaran yang demikian, kita yakin dan meyakini berita yang demikian. Dan Masya Allah, ini adalah suatu keutamaan yang amat sangat besar apabila kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita, diri kita, masa kita untuk ilmu. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, al-ilmu la yu'addiluhu syai', bahwasanya ilmu itu tidak ada bandingannya sama sekali. Sesuatu yang diwariskan oleh para nabi, harta warisan para nabi, tidak ada bandingannya. Kalau itu dibanding dengan harta, dibanding dengan kedudukan, dibanding dengan sanak keluarga, tidak ada bandingannya sama sekali. Al-ilmu la yu'addiluhu syai'. Beliau menyatakan in sahhat niyatuhu, kalau dia itu memang benar niatnya dalam ilmu itu. Kalau mereka pada tanya, wa ma sihhatun niyyah ya Abu Abdullah, apa itu benarnya niat wahai Abu Abdullah? Jadi Ahmad, beliau menjawab, kalau memang niatnya itu benar, yaitu niat raf'ul jahl an nafsihi wa an ghairihi, dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada pada dirinya, demikian juga kebodohan dalam niat, yaitu menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain, dalam artian untuk diamalkan dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Itulah jikalau niat ilmu itu adalah benar, maka ini tidak ada bandingannya sama sekali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, maka pada kesempatan daurah ini, kalau kita lihat di dalam jadwal yang telah terpampang, demikian juga materi yang akan disampaikan, yaitu tentang dain, demikian juga tata cara dalam Islam tentang hal itu. Barangkali kalau masalah-masalah yang kaitannya dengan ibadah mahbah seperti puasa, sholat, kemudian akidah sering kita adakan. Maka pada kesempatan kali ini di antara suatu saat yaitu muncul yaitu gagasan, pemikiran untuk bagaimana muamalah kita di kalangan ikhwah salafiyin itu juga bermuamalah sesuai dengan syar'i. Akidahnya bagus, salatnya masya Allah, kitab syarah apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, apa asal
Sifat salat Nabi, Masya Allah, selesai. Sifat saum, selesai. Tapi ketika melihat muamalahnya, kok amburadul. Tahawun, meringankan, meremehkan. Ini barangkali belum sampai pada ilmu pada bulan dan alan. Maka yang demikian punya pemikiran, yaitu bagaimana di dalam muamalah juga benar. Karena ibadah itu adalah kamil, sempurna. Baik yang mencakup ibadah yang hubungan kita dengan Allah, baik yang bersifat akidah. Demikian juga yaitu yang kaitannya dengan hubungan sesama kita. Bagaimana bermuamalah, bagaimana berjual beli secara syar'i, bagaimana berpinjam meminjam, sewa menyewa secara syar'i. Maka pentingnya yaitu ilmu tentang hal ini. Dan ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka Imam Bukhari dalam sahihnya di situ diletakkan bab, al-bab yaitu al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Mengilmui sesuatu sebelum menyatakan pernyataan sesuatu, sikap sesuatu, demikian juga mengamalkan sesuatu. Al-Imam Bukhari kemudian setelah menjelaskan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa bada'a bil ilmi, kata Al-Imam Bukhari rahimahullah, maka memulai Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka ini harus dikedepankan. Demikian juga konteks dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah, maka ilmu lebih dahulu daripada perkataan la ilaha illallah. Kalau dalam kaidah susunan dalam Al-Quran menyatakan taqdimu syai' tadullu ala ahammiyatihi. Mengedepankan sesuatu itu menunjukkan adanya ahamiyah, kepentingan yang lebih utama. Nah, ini ketika kita tengok beberapa ayat, memang mengedepankan sesuatu adalah menunjukkan lebih diutamakan, lebih mulia. Harus ada perhatian lebih dahulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan maut dan menciptakan kehidupan. Mana yang didahulukan maut? Ini juga menunjukkan bahwasanya maut itu lebih dipentingkan daripada hayat. Artinya kehidupan setelah mati itu lebih diutamakan daripada kehidupan dunia ini. Ini mengedepankan maut daripada hayat. Nah, dia ada nyeleneh lagi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau tidak mau adil baru 1. Mengedepankan sesuatu lebih baik daripada mengakhirkan. Kalau gitu 2, 3 atau 4 lebih baik daripada 1. Wah, pulang ngaji rame sama istrinya. Iya. Wah, itu dalil ini. Iya. Wallah. Ya memang gitu. Taqdimu syai' tadullu ala ahammiyatihi. Mengedepankan sesuatu adalah menunjukkan adanya, yaitu ahamiyah sesuatu itu. Banyak dalam Al-Quran ini. Maka jadi fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, maka ilmu lebih utama daripada qaul, daripada amalan. Maka Al-Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah mensyarahi daripada
Apa yang dinyatakan oleh Imam Bukhari ini? Beliau menyatakan menukilkan daripada Ibnul Munir. Arada bihi anna al-ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Beliau menyatakan yang dimaksud di sini bahwasanya yang dikehendakinya adalah bahwasanya ilmu itu adalah merupakan syarat sahnya perkataan dan juga syarat sahnya perbuatan. Fala yu'tabarani illa bihi. Maka antara ilmu dan amalan tidak dianggap kecuali dengannya, yaitu dengan ilmu. Fahuwa mutaqaddamun alaihima. Maka itu harus dikedepankan di antara keduanya. Ilmu harus dikedepankan di antara perkataan, demikian juga perbuatan. Li'annahu musahhih lin-niyah. Karena itu adalah merupakan salah satu syarat sahnya niat seseorang, yaitu dengan ilmu. Wal musahhih lil amal. Demikian juga syarat sahnya amalan seseorang, yaitu dengan juga ilmu. Fanabbaha al-musannif ala dzalika. Maka al-musannif, yaitu yang dimaksud al-Imam Bukhari rahimahullah, memberi peringatan yang demikian. Demikian juga hatta la yasbiqu ila dhihn, sehingga jangan sampai masuk pada dhihn, pada pemikiran seseorang, min qaulihim, dari perkataan mereka, yaitu yang sering mengatakan bahwasanya innal ilma la yantafi'u illa bil amal. Ilmu itu enggak manfaat kecuali dengan amalan. Jangan sampai di benak seseorang ada yang demikian. Memang tuntutan ilmu harus diamalkan, tapi jangan sampai bahwasanya ilmu itu kalau enggak diamalkan enggak berguna. Enggak. Tetap akan ada manfaatnya. Orang yang belajar masalah haji, padahal bulan ini enggak ada kemampuan untuk haji, enggak bisa mengamalkan untuk haji. Apakah ilmu tentang hajinya enggak faedah? Majelis ilmunya ketika dia belajar haji apa enggak faedah? Ya. Tidak semuanya ilmu seseorang itu bisa mengamalkan. Fattaqullah mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tidak semua orang itu bisa naik haji. Tidak semua orang bisa bayar zakat, tapi dia tahu tentang ilmu zakat. Ya. Maka ilmu harus dikedepankan di atas segala-galanya. Dan di atas didahulukan daripada al-qaul dan amalan. Pernyataan itu bahwasanya ilmu tidak akan bermanfaat kecuali kalau diamalkan. Ini adalah tahwin, penghinaan, peremehan, pelecehan terhadap amrul ilmi. Urusan tentang perkara tentang ilmu, wa tasahul fi talabihi, sehingga nanti memudahkan dalam mencari ilmu. Kajian apa nih? Masalah hutang piutang. Kita sudah cukup, enggak pernah hutang, enggak usah datang. Ya. Loh, kalau kamu sudah cukup, kadang kamu juga akan memberi piutang kan? Memberi piutang lain, bukan hanya yang hutang saja, tapi memberi piutang. Akhirnya mengasih hutang. Itu pun ada ilmunya, ada sunnahnya. Bagaimana orang yang memberi piutang? Insya Allah nanti dibahas dengan mencatat sehingga nggak lupa. 3 hal yang menyebabkan seseorang itu tidak khusyuknya dalam sholat adalah diantaranya ketika memberi pinjaman tidak dihutang, sehingga ketika dalam sholat hadir. Hutang saya yang di tempat bulan berapa ya? Nah, ini salah satu di antara hal yang tidak menyebabkan khusyuknya dalam salat. Masalah apa? Masalah haji. Saya masih jauh. Masalah birrul walidain ataupun masalah tarbiyatul aulad. Saya sudah mandul, nggak mungkin punya anak, nggak sadar aja lah. Ya. Karena nggak punya anak, nggak akan didik anak. Nah, ini berarti tahwin, tasahul tentang mencari ilmu. Ini tidak benar. Maka dengan ayat ini juga istadalla Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu bi hadhihi al-ayah ala fadlil ilmi. Dengan ayat ini juga Sufyan bin Uyainah menyatakan keutamaan ilmu. Beliau meriwayatkan
atau diriwayatkan dari beliaunya annahu talaha. Beliau membacakan ayat ini. Faqala, dan menyatakan, alam tasma annahu bada'a bihi, tidaklah kalian dengarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya, yaitu memulai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Faqala, maka pendengarnya pun menyatakan iya. I'lam, yaitu memulai dengan i'lam, ilmuilah. Thumma amarahu bil amal. Kemudian setelah itu baru Allah memerintahkan dengan amalan. I'lam annahu la ilaha illallah. I'lam, ilmuilah. Baru Allah mengatakan, memerintahkan la ilaha illallah, yaitu amalan qaul, perkataan, ucapan, dan juga etika dalam, disertai etika dalam hatinya. Ini diantara pernyataan Ibnu Hajar al-Asqalani yang dinukilkan dalam Fathul Bari jilid yang pertama halaman 160 sampai akhirnya dalam Kitabul Ilm. Demikian juga oleh Syekh Al-Wasabi, mungkin yang biasa mengkaji qaul mufid fi adillatit tauhid, bukan qaul mufid ala kitab at-tauhid, tapi fi adillatit tauhid oleh Syekh Al-Wasabi Al-Yamani. Di awal-awal beliau menyatakan bahwasanya setelah makna la ilaha illallah, min syuruti la ilaha illallah, di antara syarat-syarat la ilaha illallah, la ilaha illallah akan bermanfaat, la ilaha illallah akan bisa menjamin seseorang itu, menyelamatkan dianya dari neraka bagi yang mengatakannya, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Asy-Syaikh Al-Wasabi menyatakan di sana dan juga menukilkan bait yang syarat-syarat itu ada 8 syarat. Syarat bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Maka syarat yang pertama yaitu al-ilmu. Beliau menyatakan syarat yang pertama adalah al-ilmu bima'naha, mengilmui akan makna la ilaha illallah. Nafyan wa itsbatan, makna secara penafian dan secara isbat. Penafian la ilaha, ini nafi, tidak ada ilah yang pantas untuk disembah. Wa isbatan, isbat penetapan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, yaitu mengilmui bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Adapun sesembahan selain daripada Allah itulah sesembahan yang batil. Jadi kalau orang mengatakan la ilaha illallah tidak tahu maknanya, ini sama dengan burung beo yang dilatih untuk mengatakan la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya. Al-munafi lil jahli. Beliau menyatakan yang itu menafikan bagi orang yang jahil. Artinya orang yang jahil makna daripada la ilaha illallah, maka tidak akan ada faedahnya. Kemudian dia juga berdalil, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu, mengilmui sesuatu adalah lebih diutamakan daripada amalan dan perkataan. Demikian juga menukilkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal kemudian mengilmui bahwasanya tiada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin masuk dalam surga. Wa huwa ya'lamu, sedangkan dia mengilmui, syahid di sini, annahu la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian juga di dalam
kitab atau kutub yang mutaqaddimin yang ditulis oleh, yaitu dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah oleh Syekh Abi Amru Utsman bin Sa'id Ad-Dani, yang beliau wafat 440 Hijriah, ya, berarti lama. 440 Hijriah. Di dalam awal kitab itu fasal atau bab yang pertama, awwalu wajibin 'alal mukallaf. Pertama-tama kewajiban bagi orang yang masuk had mukallaf, yaitu sudah mendapat beban dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang pertama adalah al-ilm. Beliau menyatakan, "I'lamu ayyadakumullah bi taufiqihi wa ammadakum bi'aunihi wa tasdidihi anna min qawli ahli sunnah wal jamaah." Ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kalian, memberikan pertolongannya kepada kalian, mengokohkan kalian. Beliau menyatakan bahwasanya qaul ahli sunnah wal jamaah merupakan pernyataan ahli sunnah wal jamaah min ulama'il muslimin mutaqaddimin wal mutaakhirin, dari kalangan ulama'ul muslimin, baik dari yang awal-awal ataupun yang akhir, min ashabil hadis, dari kalangan ashabul hadis, wal fuqaha wal mutakallimin, bahkan dari kalangan fuqaha dan mutakalliminnya, anna awwala ma iftaradahu Allah Ta'ala ala jami'il ibad, pertama-tama yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh hambanya, idza balaghu hadd taklif, ketika hamba itu telah berumur atau sampai hadd taklif, berumur yang sudah mendapat beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu an-nadru fi ayatihi. Pertama kewajibannya adalah an-nadru fi ayatihi, memandang-mandang, mikir-mikir di dalam ayat-ayat Allah. Masya Allah, bagaimana Allah menciptakan langit, Allah membentangkan bumi, Allah menurunkan hujan, Allah memberi kehidupan pada seseorang. Maka pendidikan yang seharusnya ditanamkan pada anak adalah bagaimana anak ini bisa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang demikian. Wal i'tibar bi maqduratihi, demikian juga mengambil ibrah, mengambil pelajaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal istidlal alaihi bi athari qudratihi, dan setelah mandang-mandang dan beristidlal, menggunakan dalil atau berdalil dengan kekuasaan Allah itu atas ciptaan-ciptaannya itu. Wa syawahid rububiyyatihi, demikian juga mempersaksikan akan rububiyah Allah sebagai, setelah memikir-mikir, itu adalah sebagai syahid akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam yang begitu teratur, matahari setiap pagi terbit, sorenya terbenam, demikian juga bulannya, demikian juga bagaimana Allah turunkan hujan, sehingga dengan hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya dan sebagainya. Ketika diajak ke laut, ke pantai, melihat lautan Allah, melihat air yang begitu luas, siapakah yang menciptakan ini semuanya? Tentunya ada zat yang menciptakannya. Id kana ta'ala ghairu ma'lum bi'ibtirar wala musyahad bil hawasi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diketahui dengan keterbatasan, dengan apa? Begitu saja, dengan dipersaksikan oleh indera kita, melihat dengan mata kepala kita, tidak. Wa innama yu'lam wujuduhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu akan diketahui, yaitu dengan
ma taqtadihi af'alihi bil adillatin dhahirah, yaitu dengan tuntutan daripada dalil-dalil yang nyata. Jadi kalau adanya kursi, adanya tukang pembuat kursi, ya, adanya mic, ada tukang pembuat mic, adanya meja, ada yang tukang membuat meja, tentunya manusia yang begitu bentuk yang begitu indah, bentuk yang begitu bagus, alam semesta yang begitu besar, mana mungkin nggak ada yang menciptakan. Nah ini dari sini akan muncul yaitu adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memandang-mandang ini akan munculkan ilmu. Dengan ilmu maka akan menimbulkan tauhidullah Subhanahu wa taala. Maka sebelum mengatakan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'lam, ilmuilah. Ini juga mengedepankan ilmu daripada qaul dan perkataan dan amalan. Baik, mungkin sebagai mukadimah dari kami, insyaallah yang mencukupkan, karena jadwal berikutnya insyaallah akan ke materi, yaitu Ayub Safuddin yang akan membahas materi yang bukan pokok dalam pembahasan kita. Ya, saya sama Ustaz itu dianggapnya sebagai tuan rumah, padahal saya boleh lali. Ini kan Sukarjo kan, ya, maksudnya Sukarjo dan Ustaz yang dari Sukarjo banyak, tapi ya nggak masalah, mungkin dianggap yang paling dekat. Maka sebagai tuan rumah, sebagai mukadimah dan sambutan, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya, kami minta untuk bisa mengikhlaskan niat kita dalam mencari ilmu ini, dan juga niat untuk mengamalkan dan juga menyampaikan kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.